Bisa Bapak bantu deh. Saya Pak, ada sama kita. Ada perlu apa deh? Saya mau dibantu sedikit di luar. Kami ini Fajar Eka Putra kan mahasiswa jurusan BK yang akan kita satu. Iya Pak. Nah, jadi ada apa ini? Jadi Pak, sebenarnya setiap saya disuruh mau di depan sama dosen Pak, saya selalu diminta dan teringat Pak, setelah mau di depan, saya tidak bisa lanjut bicara seperti agama. Terus. Tadi Pak, saya ingin saat saya disuruh mengambil kelas, saya bisa bicara dengan lancar, tidak terbata-bata dan tidak nervous seperti teman-teman yang lain. Terus misalnya di kelas ketika tidak ada dosen atau guru, apakah kamu masih merasa nervous? Walaupun di kelas tidak ada dosen Pak, saya sangat nervous Pak, tetapi tidak nervous ketika ada dosen. Saya malu ketika teman-teman menyampaikan saya. Oh, kalau seperti itu berarti kamu tidak percaya diri untuk tampil bicara di depan banyak orang. Begitu ya Pak? Iya deh. Kenapa ibu bilang seperti itu? Karena setiap kali kamu maju di depan kelas, kamu malu gemetar, dan itu merupakan indikator dari kurangnya percaya diri seseorang. Oh, begitu ya Pak? Nah, supaya masalahnya lebih jelas, bolehkah Bapak tanya-tanya sedikit? Iya Pak, boleh. Tadi kan kamu bilang bahwa rasa gurumu meningkat kalau di dalam kelas. Iya Pak, saya kan menonton kesalahan di depan ini. Kenapa kamu takut melakukan kesalahan? Apakah dosen itu memarahi kamu? Kalau kamu melakukan kesalahan saat tampil presentasi di depan? Tidak Pak, saya tidak dimarahi Pak, tapi setiap saya tampil di depan kelas, saya takut melakukan kesalahan di depan kelas Pak. Saya takut nanti nilai jelek Pak. Jadi maksudnya di sini kamu berpikir kalau kamu melakukan kesalahan di depan kelas kamu akan diberikan nilai yang buruk ya? Oh, iya Pak, karena saya pikir dosen itu tidak suka sama saya Pak, karena saya banyak melakukan kesalahan, tidak mengapa saya. Oh begitu ya. Mungkin kamu berpikir kalau segala sesuatu itu harus sempurna tanpa ada kesalahan sedikit pun. Apakah demikian? Iya Pak. Selanjutnya apa yang kamu lakukan ketika kamu merasa tidak percaya diri atau merasa nervous di kelas? Saya hanya bilang saja Pak, daripada saya malu dengan teman-teman karena saya dulu yang benar. Jadi apa sebenarnya yang menjadi tujuan kamu untuk mengikuti konser ini? Saya ingin sekali bisa bicara di depan banyak orang Pak, dan kalau saya dipanggil maju di depan, saya tidak gemetar dan nervous, tidak teringat, jadi saya tidak duduk lagi berbicara di depan. Tapi Pak, panitia Pak, saya sakit dalam diskusi kelompok, saya bertanya dan jawab. Ya, jadi tujuan konser kita adalah agar kamu bisa percaya diri untuk maju ke depan kelas, berbicara di hadapan dosen dan teman-teman yang ditandai dengan kamu tidak gemetar lagi, tidak lagi, tidak nervous lagi, sehingga kamu bisa bicara dengan baik tanpa terbata-bata di depan teman-temanmu. Iya Pak, seperti itu. Bapak lihat nilai-nilai kamu ini bagus-bagus semua, tidak ada yang di bawah kamu. Iya Pak, alhamdulillah bagus semua Pak. Saya senang karena tidak ada nilai yang jelek Pak. Teman-teman saya mengatakan kalau saya beruntung. Wah, berarti itu adalah pengalaman yang membahagiakan dan membanggakan untuk kamu. Iya Pak, saya bahagia tapi sebenarnya saya sedih. Loh, katanya tadi bahagia. Tapi kenapa sedih lagi? Saya sedih Pak, karena saya ingin melihat teman-teman yang lain. Mereka bisa percaya tampil di depan orang banyak, bisa berbicara dengan lantang dan ekspresif. Saya ingin dengan diri saya Pak, kenapa cuma bicara di depan umum saja saya tidak bisa. Pak Yate, di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 32, jangan dunia ini dan janganlah kamu iri terhadap apa yang telah menjadikan Allah kepada sebagian kamu atau sebagian yang lain dan seterusnya.
Nah, maksud dari ayat ini adalah kita diberitahu kalau kita sebagai hamba Allah yang boleh merasa iri terhadap apa yang dimiliki orang lain dan tidak dimiliki oleh diri kita sendiri, sebab akan menimbulkan dampak negatif terhadap diri kita sampai kita akan merasa kufur dan tidak bersyukur atas karunia Allah. Nah, iya Pak, itu yang saya takutkan Pak. Saya takut bila saya satu diri terhadap kelebihan yang dimiliki teman yang tidak saya miliki. Sebenarnya disebut syukur dan tidak menerima karena Allah. Sebenarnya teman saya sudah mengajak saya untuk diajarkan bagaimana caranya agar tidak nervous satu hampir di depan kelas Pak. Hanya saja saya bingung. Kamu bingung? Kenapa merasa bingung? Padahal itu adalah hal yang kamu inginkan, kan? Iya Pak, saya sedang tampil dan saya takut dianggap bodoh pada teman-teman saya. Karena hanya untuk tampil di depan kelas saya tidak sanggup. Jadi maksud kamu takut diremehkan oleh teman-teman kamu karena untuk tampil di depan kelas harus berlatih dulu dengan mereka. Iya Pak. Jadi setelah apa yang telah kamu sampaikan tadi, alangkah baiknya jika kita simpulkan dulu agar hasil dari pembicaraan kita semakin jelas. Yang pertama, tekad kamu untuk lebih percaya diri. Berbicara di depan orang banyak semakin jelas. Kedua, kamu sebenarnya ingin sekali diajar oleh teman-teman untuk latihan sebelum tampil di depan kelas. Hanya saja kamu merasa takut, kamu diremehkan oleh teman-teman kamu. Iya Pak, tapi sebenarnya saya ingin sekali diremehkan oleh teman saya Pak. Tapi bagaimana menurut Pak? Kalau menurut kamu itu bisa membantu, Bapak akan membantu kamu. Jangan ragu, lakukan saja. Tapi ingat, kalau kamu memutuskan menerima bantuan teman-teman kamu, berarti kamu harus siap menerima ocehan teman-teman kamu. Dan juga sebelumnya kamu harus berbicara dengan temanmu serta menjelaskan alasan kenapa kamu harus latihan dulu sebelum tampil di depan kelas agar mereka bisa membantu kamu. Tapi bagaimana menurut Bapak kalau saya tidak menerima bantuan teman saya? Kalau menurut Bapak, jika kamu menerima bantuan dari teman-teman kamu itu akan memudahkan kamu beradaptasi, karena yang akan mendengarkan kamu saat kamu tampil di depan kelas itu adalah salah satunya mereka. Tapi sebelum kamu menerima bantuan dari teman-teman kamu, itu kamu perlu menjelaskan bahwa kamu berlatih agar percaya diri kamu bisa meningkat saat tampil di depan kelas tanpa terbatas lagi. Pasti teman kamu bisa mengerti, karena setiap manusia itu memiliki kekurangan. Oh iya Pak. Jadi selama ini bagaimana perasaanmu? Apa yang kamu rasakan sekarang? Iya Pak, alhamdulillah sekarang saya merasa bersyukur karena semua jalan yang ada di dalam hati saya selama ini nanti bisa saya ceritakan semua. Alhamdulillah kalau begitu. Lalu apa yang kamu pikirkan selama pertemuan ini? Saya pikir bahwa keputusan saya untuk menerima tawaran bertemu bersama teman-teman saya sebelum tampil di kelas dan tidak memperdulikan ayat teman-teman yang menurut saya itu sudah benar Pak. Karena dengan berlatih akan bisa membantu saya untuk menjaga kepercayaan diri saya agar saya bisa dekat dengan teman saya. Bagus Pak. Jadi apa kira-kira rencana kamu sementara sebagai pegangan untuk kedepannya? Jadi insya Allah yang pertama yang harus dilakukan adalah saya menerima tawaran dari teman saya dan berlatih juga belajar bersama mereka. Kedua, saya tidak boleh diri terhadap apa yang dimiliki teman saya. Ketiga, sebelum saya tampil